Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Susanto dan di sini saya akan menjelaskan terkait aliran dua fasa. Selanjutnya basic definition dan terminologi. Nah, oke, sebelumnya kita perlu mengetahui apa yang namanya itu fase. Nah, fase ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fase padat, yang kedua atau ada fase cair, dan yang ketiga itu ada fase gas. Nah, jadi fase ini merupakan keadaan dari suatu materi, atau fase itu merupakan wujud dari suatu benda yang mana itu bisa berupa fase padat, fase cair, dan juga fase gas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kita tahu ada benda yang dapat berubah wujud, misal dari cair menjadi padat ataupun sebaliknya dari padat menjadi cair. Contohnya yang pertama itu es batu. Jadi dari es batu itu kan aslinya dari cairan yang dibekukan dengan suhu minus berapa derajat gitu ya. Jadi dari cairan itu membeku, itu namanya ya membeku itu. Selanjutnya ada perubahan dari padat ke cair itu sendiri, dari es batu mencair menjadi cair atau air, itu melebur atau mencair. Nah, selanjutnya ada juga yang menguap. Nah, ini dari cairan menjadi gas, ini dinamakan menguap, ataupun sebaliknya dari gas menjadi cair atau mengembun. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari menguap. Ketika kita memasak air dalam katel itu kan secara tidak langsung ada uap yang naik ke atas. Itu berubah menjadi gas atau uap. Itu namanya menguap prosesnya. Selanjutnya di pagi hari kita seringkali melihat embun atau embun ketika di tumbuh-tumbuhan ya. Pagi hari itu merupakan kondensasi dari uap itu berubah menjadi cair, namanya mengembun gitu. Nah, ada juga yang menyublim. Menyublim ini dari padat menjadi gas, jadi namanya menyublim. Nah, parfum itu menyublim juga. Selanjutnya ada ini kapur barus. Nah, kita seringkali menaruh kapur barus di lemari kita, tapi lama-kelamaan itu kapur barus itu akan habis. Nah, ini perubahannya itu namanya menyublim gitu. Ada juga dari gas menjadi padat, itu jadi mengkristal gitu. Oke, selanjutnya ada juga ini ya. Selanjutnya aliran multifase. Aliran multifase ini tuh merupakan aliran yang lebih rumit dibandingkan dengan satu fase. Ya jelas, karena ketika namanya saja udah multi itu berarti banyak, lebih dari satu gampangnya. Jadi otomatis lebih rumit dikarenakan kita perlu perlakuan yang berbeda. Di situ perlu rumus-rumus yang berbeda lagi dibanding dengan aliran satu fase, dikarenakan ya ketika pada aliran multifase ini terjadi banyak sekali perbedaan ya. Jadi adanya gelembung, adanya ini bentuk aliran yang berbeda-beda. Nah, itu perlu banyak sekali analisa di situ. Nah, di sini juga untuk pola aliran multifase itu tidak bersifat laminer atau turbulen. Ya. Selanjutnya untuk jenis alirannya. Jenis alirannya itu dapat berupa cair dan padat. Ada cair dan cair, dan yang terakhir yaitu gas dengan cairan. Nah, aliran multifase ini kita sering
menjumpai di banyak tempat. Misalnya ya untuk eh, untuk cairan dan padat itu ada dalam tubuh kita sendiri. Yang paling dekat itu pada sel darah dalam plasma. Terus ada lagi aliran lumpur, ada lagi aliran cairan dengan padatan tersuspensi seperti bubur. Nah, selanjutnya aliran cair-cair. Ini pada injeksi air ke dalam minyak yang mengalir dalam pipa. Ada lagi aliran gas cair, yaitu aliran dalam pipa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya paling dekat dengan kita itu aliran air dalam pipa rumah tangga atau pipa PDAM lah. Itu seperti ini, aliran gas dengan cair. Karena apa? Karena di dalam pipa itu nggak mungkin ada cuman aliran satu fase atau aliran cairan saja. Pasti ada yang namanya gelembung udara atau udara di sini. Nah, jadi dinamakan aliran multifase. Nah, untuk di industri ya. Di industri itu kita sering menjumpai yang namanya boiler. Itu aliran multifase juga, cair dan gas. Ada dalam pipa Pertamina. Nah, dalam pipa Pertamina ini itu unik juga ini. Jadi aliran cair-cair yang mana Pertamina itu tidak mengalirkan cuman Pertalite saja, solar saja atau Pertamax saja, tapi dalam mengalirkan itu dari Pertamina 1 misal Balongan ke Rewulu, itu Pertamina itu mengalirkan secara bersamaan. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Kok bisa bersamaan dan tidak menyatu? Nah, itu kita perlu pelajari juga. Itu kita perlu tahu bahwa densitas dari tiap cairan itu berbeda. Jadi mereka bisa terpisah. Nah, kayak gitu. Itu jadi untuk aliran multifase ini banyak sekali ya. Jadi sangat luas karena ya ini jadi masih perlu banyak sekali penelitian bahkan di AC, saluran AC lah itu juga menggunakan aliran multifase. Ada prinsip-prinsip dari aliran multifase di situ. Dalam mobil itu juga AC-nya itu perlu prinsip aliran multifase. Dalam radiator itu juga ada aliran multifase di situ. Jadi sangat luas sekali ketika kita membicarakan aliran multifase ini. Nah, untuk bentuk-bentuknya sendiri ini ada banyak sekali. Jadi ada sedikit perbedaannya. Jadi ketika aliran multifase itu berada pada arah horizontal dan juga vertikal, bahkan nanti ada arah yang miring juga, ada kemiringan beberapa derajat, itu nanti ada pola-pola yang berbeda pastinya. Nah, ini saya akan jelaskan. Untuk aliran horizontal itu ada yang disperse atau kabut namanya. Selanjutnya ada anular. Anular itu cincin. Jadi ketika aliran anular ini itu kecepatan superficial gas itu lebih tinggi dibanding dengan kecepatan superficial cairan, sehingga ya gas itu berada di tengah, cairan itu berada di pinggir. Jadi bentuknya itu mirip seperti cincin. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada aliran stratified. Itu bentuk aliran yang terpisah. Jadi antara udara dan cairan itu terpisah. Yang mana terpisahnya bagaimana? Gas itu berada di posisi atas, sementara cairan akan berada di posisi bawah. Hal ini karena apa? Kok bisa begitu? Nah, kita perlu tinjau dari yang namanya berat jenis. Yang mana berat jenis cairan itu akan lebih besar dibanding dengan berat jenis gas. Maksudnya massa jenis cairan itu lebih besar dibanding massa jenis gas, sehingga otomatis ketika Jg dan Jl atau kecepatan superficial gas dan kecepatan superficial cairan itu sama, itu cairan itu akan cenderung di bawah karena massa jenisnya yang lebih besar dibanding dengan udara. Oke, selanjutnya yaitu ada aliran Wavy ya. Jadi itu aliran gelombang. Jadi bentuk alirannya itu bergelombang, seperti halnya gelombang air laut itu loh. Jadi bentuk alirnya bergelombang.
Selanjutnya ada pola aliran slug. Nah, ini slug ini sangat berbahaya sekali karena udara yang terperangkap di dalam pipa itu jadi menyumbat pipa itu. Jadi aliran seperti ini itu harus dihindari karena bentuk aliran seperti ini sangatlah berbahaya. Kemudian ada aliran plug. Plug itu bentuknya seperti peluru-peluru gitu, plug gitu. Oke, selanjutnya ada aliran bubble. Bubble ini jadi alirannya itu membentuk gelembung-gelembung kecil yang mana dalam aliran bubble itu menunjukkan bahwasanya kecepatan superficial gas itu lebih rendah dibanding dengan kecepatan superficial cairan. Jadi kecepatan superficial cairan itu lebih tinggi dibanding dengan yang gasnya. Jadi terbentuklah pola aliran bubble seperti ini. Nah, itu pada arah horizontal. Selanjutnya yaitu pada arah vertikal, yaitu tegak lurus. Nah, ini ada disperse juga atau kabut. Selanjutnya ada annular. Annular sama ya dengan cincin tadi. Ada juga stratified, yaitu aliran terpisah. Maaf. Jadi ini yang berbeda ya. Jadi pada aliran vertikal itu tidak ada yang namanya aliran stratified atau aliran terpisah karena ya itu tadi naik, jadi nggak terpisah, nggak ada aliran terpisah. Oke, selanjutnya churn. Nah, ini churn ini aliran acak ya. Aliran acak ini ada di aliran vertikal ya. Jadi bentuk pola alirannya itu acak, tidak membentuk pola. Karena acak itu ya tidak stabil gambarnya. Nah, ini untuk slug. Selanjutnya slug ya. Pola aliran slug juga terdapat di arah vertikal, tapi bentuk slugnya sedikit berbeda. Oke. Selanjutnya itu pola aliran bubble. Nah, ini bubble juga terdapat di saluran dengan arah vertikal juga ada. Oke. Selanjutnya, nah, ketika kita mempelajari aliran dua fase itu banyak sekali definisi dan terminologi. Basic definition dan terminologi itu penting sekali ya. Jadi ada banyak sekali rumus yang berkaitan dengan aliran multifase. Nah, ini ada laju aliran massa total, nanti ada juga total aliran volumetric, nanti ada gamma juga, ada perlu bilangan Reynolds, bilangan Nusselt juga. Nah, banyak sekali deh. Nah, yang pertama ini laju aliran massa total atau dengan m dot. Ini satuannya kilogram per detik. Nah, ini merupakan jumlah laju aliran massa fase cair atau m dot L dan laju aliran massa fase gas atau m dot G. Jadi jumlah dari keduanya ini. Nah, karena total ya. Nah, ini yang kedua. Yang kedua itu perlu lagi total laju aliran volumetrik atau Q dot. Itu satuannya dalam meter kubik per detik. Ya, jadi meter kubik per detik atau sekon. Nah, ini merupakan jumlah laju aliran volumetrik dalam fase cair itu ditambah dengan laju aliran volumetrik fase gas. Jadi jumlah dari keduanya. Laju aliran volumetrik fase cair ditambah dengan laju aliran volumetrik fase gas. Nah, oke, selanjutnya ada lagi yaitu laju aliran volumetrik fase cair atau QL ya. Itu sangat berhubungan dengan massa fase cair atau m dot L. Nah, Q.L itu rumusnya gini, m dot L dibagi dengan rho atau massa jenis dari cairan itu sendiri. Itu untuk yang fase cair. Nah, selanjutnya untuk yang fase gas itu rumusnya sama, cuman yang dibagi di sini m dot gas. Jadi aliran volumetrik fase gas ini dibagi dengan rho gas. Jadi untuk mendapatkan laju aliran volumetrik fase gas itu laju aliran massa fase gas atau m dot G itu dibagi dengan massa jenis gas, rho gas. Oke. Nah, ini perlu juga tahu flux massa total aliran atau G.
Itu cara mendapatkannya. Aliran massa total atau M dot ya, M dot tadi dibagi dengan luas penampang pipa. Jadi luas penampang pipa itu diameter dalamnya itu dihitung berapa luas penampangnya dari diameter dalam itu luas penampangnya. Oke, selanjutnya dari kualitas atau fraksi kekeringan atau X ya. Kita sering dengan X, lambangnya X di sini. Nah, ini gimana cara mendapatkannya, yaitu laju aliran massa fase gas ya. Dari M dot G itu dibagi dengan laju massa aliran total. Ya, kenapa total? Jadi kalau misalnya dia gambarannya dalam suatu pipa itu ada aliran gas dan cairan ya. Ada aliran gas dan cairan. Itu kita akan mengetahui jumlah gasnya atau perbandingannya, itu kualitas fraksi kekeringannya. Itu caranya dengan M dot G yang gas itu dibagi dengan jumlah total yang di dalam. Jadi M dot L ditambah dengan M dot G, itu akan ketemu dengan yang namanya fraksi kekeringan. Nah, di situ kita bisa tahu bahwasanya ketika nilai X yaitu fraksi kekeringan itu besar ya, maka akan menandakan bahwasanya akan banyak sekali udara yang keluar dari sistem atau pipa itu ya, karena dalam sistem itu udaranya itu lebih dominan dibanding dengan yang liquid. Nah, itu gambarnya seperti itu. Oke, selanjutnya ketika misal nilai X ini kok terlalu kecil, jadi sangat kecil. Nah, ini menandakan bahwasanya udara yang terkandung di dalam sistem itu sedikit gitu. Jadi udaranya sedikit gambarnya. Jadi ketika nilai X besar itu menandakan udaranya banyak udara yang keluar dari sistem. Tapi ketika nilai X kecil berarti udaranya sedikit gitu. Oke. Nah, ini ada beta itu kualitas volumetrik ya. Itu merupakan perbandingan laju aliran volumetrik fase gas atau Q dot G ya, dengan laju aliran volumetrik total atau Q dot. Nah, Q dot ini didapat dari Q dot L ditambah dengan Q dot gas ya. Oke. Nah, ini ada fraksi hampa. Fraksi hampa itu didefinisikan sebagai rasio luas penampang pipa atau volume yang ditempati oleh fase gas ke luas penampang pipa atau volume keseluruhan. Jadi apa itu? Lambda. Itu A dot G itu dibagi dengan A dot L plus A dot G. Itu rumusnya. Selanjutnya itu kecepatan superficial. Jadi di sini kecepatan superficial itu merupakan kecepatan yang tidak sebenarnya. Nah, kenapa kok kita tuh memakai kecepatan yang tidak sebenarnya? Nah, ini kita perlu ketahui. Jadi penting sekali kita mengetahui hal-hal yang seperti ini. Nah, kenapa kok pakai kecepatan superficial ya? Ya, ini karena ketika kita menggunakan kecepatan yang sebenarnya itu kita tuh akan kesulitan ya. Jadi kita tuh masih kesulitan ketika kita menggunakan kecepatan yang sebenarnya antara misal kecepatan air atau gas ke dalam pipa yang itu mengalir bersamaan, itu kita tuh masih kesulitan dalam mengukur. Jadi bahkan belum ditemukan alat yang presisi dapat mengukur keduanya itu secara bersamaan gitu. Maka digunakanlah kecepatan superficial atau kecepatan yang tidak sebenarnya. Nah, ini merupakan laju volumetrik fase gas atau QL itu dibagi dengan luas penampang. Ini untuk kecepatan superficial cairan atau UL ya. Nah, untuk yang kecepatan superficial gas itu rumusnya Q dot G itu dibagi dengan luas penampang. Ini sama ya. Jadi cuman beda yang
cairan sama gasnya doang, rumusnya sama. Nah, kemudian untuk kecepatan campuran atau UM itu didefinisikan sebagai laju aliran volumetrik total atau Q ya. Itu dibagi dengan luas penampang, Q dot dibagi A atau luas penampang. Selanjutnya untuk kecepatan campurannya atau UM ini penjumlahan dari UL dan UG. Itu bisa jadi dari UL dan UG ini. Jadi kecepatan superficial gas itu ditambahkan dengan kecepatan superficial cairan. Oke. Selanjutnya ini ada apa? Kecepatan rata-rata, ada juga kecepatan rata-rata cairan, kecepatan rata-rata gas. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nah, ini selanjutnya yaitu parameter tak berdimensi, tanpa dimensi ya, sama. Jadi dalam grup tanpa dimensi ya, parameter tanpa dimensi ini sangat berguna sekali untuk mencapai hubungan dasar utama di antara sistem yang berlaku untuk berbagai cairan dalam berbagai kondisi pengoperasian. Jadi kondisi yang berbeda itu sangat penting sekali sepertinya. Jadi parameter tak berdimensi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kelompok yang berdasarkan pertimbangan empiris ya, pertimbangan empiris. Dan yang kedua yaitu berdasarkan pertimbangan fundamental. Oke. Nah, jadi dalam parameter tak berdimensi ini ada yang namanya bilangan tak berdimensi, bilangan tanpa dimensi ya. Ini beberapa contohnya untuk bilangan tak berdimensi, yaitu salah satunya bilangan Archimedes ya. Ini atau AR nama. Ini bilangan Archimedes, rumusnya seperti ini ya. Selanjutnya ada ad hoc ratio. Ini penting sekali, jadi ada Archimedes, ad hoc ratio, BO atau bilangan obligasi. Nah, ini bilangan obligasi ini menggambarkan rasio gravitasi, yaitu gaya apung dan skala gaya kapiler di sini. Dari panjang skala yang digunakan dalam definisi itu merupakan radius pipa. Nah, ini akibatnya gaya gravitasi itu dapat diabaikan dalam banyak kasus aliran dua fase gas cair di saluran mikro karena BO atau bilangan obligasi ini ya itu kurang dari 1 ya. Jadi dalam aliran saluran mikro, pada saluran mikro ini berdasarkan ini ya bilangan obligasi itu kita bisa mengabaikan yang namanya gravitasi ya. Jadi berbeda sekali dengan pipa-pipa yang besar, itu pengaruh gravitasi di situ akan sangatlah tinggi. Nah, tapi ketika kita menggunakannya dalam pipa kecil ya, jadi gravitasi ini dapat gravitasi itu dapat kita abaikan ya. Nah, ini ada juga bilangan Bodenstein atau BOD. Nah, ini mewakili rasio produk dari kecepatan gelembung dan diameter saluran mikro ke difusivitas massa. Nah, ini seperti ini. Banyak sekali parameter-parameter yang perlu kita perhatikan ya. Dan di sini bilangan kapiler. Nah, ini ada juga. Nah, bilangan ini berguna dalam menganalisis proses penghilang gelembung untuk aliran dua fase pada saluran mikro. Ini bilangan kapiler ini dapat diharapkan memainkan peran yang penting karena tegangan permukaan dan gaya viskos keduanya itu sangatlah penting dalam mikro channel. Jadi kita harus di sini tuh mempertimbangkan sekali dengan yang namanya bilangan kapiler seperti ini. Nah, ada juga bilangan Chan ini. Ini mewakili ketebalan permukaan, ketebalan antar muka dan diameter tabung nih, bilangan Chan ini. Nah, ada juga bilangan konveksi ini. Bilangan Courant COU. Nah, bilangan EHD. Nah, masih banyak sekali bilangan-bilangan yang
tentunya kita harus memperhatikannya. Ini ada juga bilangan Euler. Ini menggambarkan rasio gaya tekan ke gaya inersia. Ya. Nah ini apa ya? Ketika aliran itu tanpa gesekan itu sesuai dengan Euler, bilangan Euler itu sama dengan 1. Nah tapi ketika kita dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari itu kita faktor gesekan ini tidak bisa dihindari karena apapun yang bergerak ya. Jadi antara cairan dan cairan ataupun apa itu pasti ada yang namanya faktor gesekan, walaupun itu kecil itu. Jadi tetap ada yang namanya gesekan itu. Nah, ini ada angka Fourier juga, Fourier. Angka Fourier, oke. Galileo number banyak sekali ya. Jadi banyak sekali bilangan-bilangan yang perlu kita perhatikan. Boiling number ini kalau apa berurusan dengan panas, flow calor ini dengan boiling number. Ini ada Laplace number, ada bilangan Laplace juga, ada Lewis number, ada bilangan Nusselt. Ini merupakan rasio perpindahan panas konveksi dan konduksi secara normal terhadap batas dalam kasus perpindahan panas pada permukaan fluida. Ini bilangan Nusselt ini perlu kita perhatikan karena merupakan apa ya? Bilangan Nusselt itu merupakan satuan tak berdimensi yang dinamai menggunakan nama Wilhelm Nusselt ini. Jadi penemunya itu si Wilhelm Nusselt ini. Oke. Nah ini ada bilangan Prandtl juga. Ini merupakan perbandingan dari viskositas kinematik terhadap thermal diffusi. Nah ini merupakan apa ya? Bilangan Prandtl itu merupakan ukuran dari efektivitas relatif dari momentum dan perpindahan energi secara difusi dengan kecepatan pada lapisan batas termal ini. Nah, ini ada juga bilangan Reynolds. Jadi ada bilangan Reynolds juga ini. Oke, lah ini jadi banyak sekali bilangan-bilangan yang perlu kita perhatikan ketika kita membahas yang namanya aliran dua fase karena di situ ya sangat penting sekali itu. Jadi aliran dua fase ini ranahnya masih sangat luas, jadi perlu dilakukan berbagai penelitian yang bisa menunjang data dari aliran dua fase itu sendiri. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.